Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Ngopi Say, ngobrol perkara Islam, iman dan ihsan dengan santuy. Ya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, mobil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat menyelenggarakan podcast kali ini. Amin. Lalu juga tak lupa selawat bertangkaikan salam, tak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau mengenali kita, menyafaati kita di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Lalu juga tak lupa kami berterima kasih kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah mengajarkan ilmunya, yang telah mendidik. Semoga beliau-beliau diangkat derajatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Para podcaster setia Ngopi Say, dimanapun kalian berada, jangan lupa ngopiin dulu biar rileks ya kan. Jangan lupa kalau misalkan makan dan ambil makan bebas. Ya guru. Ya, padahal. Silakan guru ngopiin. Gimana guru kabarnya? Alhamdulillah. Afiah baik, selamat. Mudah-mudahan semua kita selamat. Amin, amin. Mas Faris gimana Mas Faris? Alhamdulillah afiah guru. Lancar kuliahnya lancar. Alhamdulillah lagi inian aja, nugas-nugas. Ya mudah-mudahan. Amin. Lancar. Amin. Sukses. Gimana? Kita mau bahas tentang wanita lagi. Wanita lagi guru tentunya. Kita kan kemarin tuh ngebahas tentang wanita-wanita yang tadi hadis yang kemarin tuh. Kan baru kemarin tadi kan guru menjelaskan tentang yang dari sisi agamanya. Ya. Yaitu menuntut ilmu yang paling penting kan. Lalu bagaimana guru tentang yang harta, kecantikan dan harta kecantikan lah itu. Turunan. Oh iya nasabnya, sorry. Iya, nasab. Ya guru, dimakanin guru. Pada dasarnya manusia itu dilahirkan ke dunia dengan menggenggam tangannya. Menggenggam, bayi itu menggenggam. Karena dia Ini terus ingin meraih semuanya, kan gitu ya. Beda ketika meninggal, dibuka tangannya untuk melepas dunia, kan gitu. oh, ini nih yang guru di garis bawah ini. Iya itu. Pada dasarnya manusia gitu. Ketika dia beranjak dewasa, bila mana tidak dididik dengan ilmu agama oleh kedua orang tuanya atau walidinya, kan gitu, dia akan diperkenalkan dengan dunia-dunia seperti tadi, mohon maaf, harta, kecantikan, artis-artis, Iya. atau bahasa sekarang K-pop lah ya. K-pop ya ada. Atau dengan kekayaan yang milioner, krajiris gitu. Atau mungkin dan keturunan-turunan bangsawan, atau mungkin yang nomor 4 yang jarang, mohon maaf, agama itu jarang zaman sekarang. Iya. Itu semua berawal dari pola asuh kedua orang tuanya, kan gitu. Pola asuh. Iya. Diceritakan dulu di Yaman ada seorang Habib, mohon maaf saya juga lupa namanya. Dia mempunyai anak yang sangat dididik dari kecil, nggak pernah keluar, nggak pernah diperkenalkan di luar tentang dunia. Ketika beranjak dewasa, dia mohon maaf sama ayahnya pergi jalan-jalan, kan gitu ya. Sama ayahnya melihat sedikit saja perempuan, dia berkata kepada ayahnya, ya abi, atau ya walidi, wahai ayahku, itu apa? Ayahnya bingung jawabnya gimana, karena anak kecil ini tidak pernah melihat perempuan sebelumnya. sampai dia beranjak dewasa, kan gitu ya. Bingung jawabnya bagaimana. Dibilang hewan bukan, kan gitu ya, mohon maaf. Dibilang batu juga bukan. Yang namanya perempuan Anda tahu pasti ada, mohon maaf, payudaranya, ada rambutnya lebih panjang umumnya, kan gitu ya. Atau mungkin dia pakai pasmina gitu doang kan. Aku pengen itu ya abi. Itu dahsyatnya dunia bagi anak ini ketika baru pertama kali ngelihat. Aku ingin memilikinya, paham nggak maksudnya? Pengen Dikirain mainan, kan gitu ya. Ayahnya nangis saja, nangis. Kita bisa ambil hikmahnya. Dididik sedemikian rupa aja ketika baru ngeliat perempuan, sedikit doang padahal pengen memilikinya. Apalagi kita yang dari
sejak kecil sudah bercampur baur dengan dunia masyarakat pada umumnya yang tidak menutup aurat, ya kan gitu. Yang kita sudah diperkenalkan oleh HP yaitu YouTube. Makanya ini nih benda yang paling berbahaya di dunia ini sekarang ya. Memang ente tidak berucap dengan lisan, tapi kan tangan itu bisa fitnah orang, gibah orang, yang bikin orang mungkin sakit hati atau dipenjara kan gitu ya. Iya, hatinya. Makanya HP itu bisa jadi pembunuh yang paling mematikan zaman sekarang nih. Kita ingat nih dari sekarang. Apa daya kita nih yang kita dibesarkan kayak tadi dengan HP, lalu kita melihat hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dibuka-buka di muka umum, mapan kekayaan. Jadi kayak pada zaman jahiliyah ya. Ini. Jadi dia tidak memikirkan perasaan-perasaan kaum miskin gitu lagi ya. Makin kita tumbuh dewasa lah, kita memang sudah tidak dididik dengan agama, pacaran dah, tester lah. Iya, pada dasar apa tadi? Menggenggam, semuanya pengen dimilikin, mau yang cantik, kaya, turunan pejabat, agamanya bodo amat, mending dia kaya. Sekarang nampak-nampaknya lagi tren lagi ya. Itu dia. Balik lagi berarti ke zaman jahiliyah Quraisy dulu ya. Allah. Jadi dampak dari kecil udah berasa. Makanya nanti kita alhamdulillah mungkin buat sahabat podcaster nih. Bila mana sudah berumah tangga ya tolong dididik anak dan istrinya yang benar. Dan bila mana yang pasti jomblo ya sabar lah. Nah, nafsunya tuh dengan puasa gitu ya. Iya. Tundukan pandangan ente buat yang rumah tangga atau yang jomblo nih, jangan asal pilih. Karena ini buat kelangsungan hidup yang panjang untuk waktu yang singkat. Bingung gak dia? Kehidupan yang panjang, bila mana ente meninggal kan ente punya anak itu nanti doain ente. Kalau anak ente bajingan, ente nangis di kuburan tuh. Terusan ya. Terusan, namanya dosa turunan tuh, cerut gitu ya. Panjangan hidup ya. Waktu singkat gak? Singkat waktunya. Karena walau-walam waktu itu gak ada yang tahu kan gitu ya. Iya, percaya. Tadi tentang yang 4 tadi tuh. Kebanyakan yang 4 itu kayak kelingking. Tahu gak kelingking? Ini harta. Cantikan. Agama. Turunan baru agama. Di kelingking agama ini. Itu kecil banget di mata manusia sekarang. Kan gitu ya. Kalau dilihat kan gini, kecil banget. Kecantikan nomor 1, 2. Iya. Itu sih sekarang mah kalau dianalogiin. Cantik doang kan? Itu dia. Banyak dari kita pengennya lengkap. Apalagi pengennya lengkap. Itu karena dasarnya begini kali ya. Dasarnya menggenggam. Kalau dia mau ikut-ikutan, itu dia. Ya, kalau dia mau itu gimana? Minimal banget ya bahasanya orang Jawa mah. Yang bisa hidup perih dah. Perih itu mau hidup susah. Tapi pada dasarnya manusia, cewek apalagi atau perempuan nggak mau diajak susah. Ya itu tanggung jawab plus laki-laki kan gitu ya. Cuma ada garis bawahnya itu dia. Sederhana lah maksudnya, diajak makan sini mau, diajak tinggal di sini mau. Yang penting mah ente punya bini masih madep kiblat dah. Tahu nggak madep kiblat sholat. Masih ada harapan untuk baik dah kalau masih sholat. Tapi kalau udah nggak mau sholat tuh ribet, aduh ngeri. Contoh, udah, tapi saya sholat mulu guru, bini saya ilmunya tahu gak, nandang wudunya, lipstick tuh bisa nggak sah wudu, ada air dia, terus ini kutek-kutek ya, atau ini apa nih foundation, iya, bisa haram tuh. Sabun jabirah penghalang air kan nggak masuk, sama aja nggak wudu dia. Terus perempuan wudunya gimana kan gitu. Iya, banyak kan panjang kok cara milih jodoh. Makanya ente jangan nikah muda-muda, jangan. Belum siap luar dalam ya guru ya. Biar siap luar dalam. Jangan nikah muda-muda. 20 tahun udah nikah, jangan Pak. Ntar 30, 35 dah. Supaya apa? Hatam dulu apanya? Ilmunya. Luar mateng. Luar dalamnya. Bukan pengalaman, bukan ini ya, matang luar dalam. Matang ya, karena nikah kan panjang ya guru ya. Nikah itu ibadah yang sangat panjang dengan waktu yang singkat. Tapi kalau zaman sekarang mindsetnya ngapa pengen nikahan mulu ya guru ya? Ya nafsu aja itu mah, nafsu. Bukan. Nafsu bergejolak Bu. Bergejolak itu ya. Iya ternyata zaman sekarang deh.
Pacaran mulu ya. Itu kebanyakan itu berarti yang edon-edon juga jangan ya guru ya. Jangan. Ntar kagak kuat Nggak kuat biayain ya. biayain ya. Mampu aja deh, yang mampu baru ya. Mampu aja. Yang mampu boleh dah. Atau kan kita punya kaidah. Kayak tahu tuh guru. Kalau yang alisnya udah nggak ada jangan nikahin. Alisnya udah bikinan nih, jangan nikahin. Iya. Kan Malah bulu mata juga banyak tuh. dalam agama dia aja udah ngerubah ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan, Oh, ini mahal biaya alis. Ngapain? itu termasuknya nggak boleh guru kalau benar Nah, begini nih. ngerubah. Zaman sekarang nih buat para podcaster dimanapun berada. Senyum itu tugas. Senyum itu tugas. Pahamin dulu. Oke? Oke. Oke, ini tugas. Dia kerja dimanapun perusahaannya yang butuhkan senyum. Kita nggak ngomong instansi ya, tapi kerjaan yang dimanapun yang membutuhkan senyum. Nah gitu ya. Alkisah, ketika kita tanya nih berdua, Ah. Mbak, sini dong Mbak. Iya Mas, senyum kan? Ente begitu gak sama suaminya? Diam dia pasti. Itu yang dibilang apa? Udah akhir zaman saudara. Zaman sekarang senyum itu tugas. Dia senyum ke orang lain, sama suaminya merengut mulu. Tuh, hati-hati tuh. Kan gini, iya Pak, baik banget. Mau pesan apa, Pak? Pesan apa Pak? Mau ini, Pak. Hati-hati di jalan Pak. Tapi ketika udah pulang suaminya, elah, tuh zaman akhir. Atau mungkin pernah ada Habib berkata juga, sekarang bukan zaman akhir, tapi sekaratul zaman. Sekarat zaman. Tuh hati-hati nih, paham nggak tuh? Zaman sekarang nih cewek-cewek dandannya, menornya, kecantikannya, auratnya buat orang. Ih, ngeri coy. Ente tahu coy? Ngeri coy. Ngeri banget. Bahasa, iya sih, yang hitam aja sekarang jadi putih ya. Bukan masalah itunya, buat orang lain. Buat Apakah orang ente nggak terima sebagai suami? Di mana rasa Iya, cemburu ente? Di posisi itu ya. Pakai HP, dia selfie, Bus. masukin IG, WA. status WA. Huh. Hidung-hidung belang di luar sana. Di zoom. Saya bening juga. Pori-porinya aja mereka kelihatan. Kan gitu. Jadi malu saya. Gimana rasa cemburu ente coba? Iya sih. Aneh bilangin doang nih buat ente-ente nih yang punya bini, terutama yang masih muda-muda, ya tolong dinasihati lah. Iya. Karena banyak penyakit ain. Ain itu nyata penyakit ain. Buaya-buaya ya. Bahasanya kalau Penyakit zaman ain tahu gak penyakit ain? penyakit mata. Penyakit mata nih, apa ya? Gara-gara bini ente ngupdate tentang mukanya, tentang kehidupannya, tentang bodinya apalagi. Banyak buaya di luar sana yang tuh. Itu nyata, itu bener itu. Itu yang makin lama rasa cinta bini ente ke ente hilang. Ini ya makanya perceraian banyak terjadi. Dibolehkan tapi dibenci Allah Subhanahu Wa Taala perceraian. Boleh tapi dibenci. Iya. Dibolehkan, ada tata caranya buat cerai bagaimana, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menyebabkan juga nih takutnya ketika mohon maaf saudara dimanapun berada atau mungkin sedang berhubungan badan malah mikirin bini orang. Nauzubillah min dzalik itu. Saya belum tahu tapi ada itu ya. Banyak. Jadi berhubungan badan hanya melepaskan nafsu binatangnya doang, kagak pakai cinta, kagak pakai adab, nggak pakai ilmu, paham nggak? Jadi dia hanya melepaskan syahwat. Hasrat Gimana doang. sih kayak ente mau kencing, Iya dah. Mau buru-buru dah. nggak nemuin toilet Langsung atau aja. WC, dimanapun jadi, bener nggak? Bener. Makanya banyak zaman sekarang, mohon maaf perhubungan badan, waduh nggak kenal tempat, Di sawah, di sawah, di bangku, di sekolah. nggak sekalian ada semadi tikus. Aduh. Tata gila tuh orang. Gara-gara tadi. Makanya ente nanti ya dinasihatin aja itu. Itu tentang cantikan ya. Cantikan. Makanya kalau nih bini yang cantik-cantik ya tolong Jangan diupdate jangan dah. diupdate-update, jangan diumbar-umbar ke media sosial, jangan banyak. Itu dosa jariah namanya. Main nanya. Dosa jariah.
pengen nanya kalau misalkan kecantikan itu ditampakin sama suaminya doang tuh, mohon maaf nih bahasanya pemikiran saya. Bahasanya pengen berhubungan badan nih, dia cantikin diri dulu tuh boleh guru? Itu sunnah. Oh itu sunnah Ya, jatuhnya. boleh. Oh berarti ke situ sebenarnya ya kecantikannya ya. Iya. Lah kita coba mau berhubungan badan lebih nih demek kayak kambing. Tahu gak lu? Nggak pernah mandi. Tapi giliran mau keluar kondangan, wanginya 7 RW, cium. Masya Allah. Kagak mau dianterin suaminya. Makanya jalannya lenggak-lenggak. Waduh. Ya, kayak oblak cendol emang. Gimana coba? Waduh kalau zaman sekarang rungkat banget guru. Maksudnya ini banget dah, ngeri juga emang. Ngeri, yang mas sekarang tuh banyak buaya-buaya. Dia bisa zina mata, kan zina mata. Iya, masuk saya. Gara-gara mata, dia turun ke hati. Turun ke hati, dia naik ke pikiran. Pikiran tasawur, turun, mohon maaf yang paling hina. Apaan? Kelamin. Kelamin. Makanya zina itu ketika udah masuk kelamin, wah dosanya besar gitu. Kan dari sini nih, lihat, tak turun, ke hati, diolah ke atas tuh langsung. Pikirannya dia turun ke bawah. Ketika ke bawah nggak kuat, ke tangan. Nggak kuat ke kaki. Semuanya berzina dia, seluruh tubuh tuh. Semuanya. Ini hati-hati aja. Lalu ada keturunan. Turunan nah itu. Iya. Banyak zaman sekarang pemuda-pemuda udah nganggur nyari si pejabat. Cakep banget kan. Agak bisa. Sadar diri. Tuhan maha adil. Ya adil, bukan buat lu adilnya. Lu nggak nganggur, dikasih rezeki banyak keluar nggak mau nyari. Nggak mau nyari. Iya. Maunya yang bagus. Emang gimana? Makanya. Aduh. Kalau orang Nggak bisa. itu orang kayak gitu ngapa ya? Kita begitu harus ya? sadar diri. Mohon maaf. Soal keturunan, yang sekufu itu setingkat aja udah. Tingkat ya. Iya, kita memang dari keluarga ini nyarinya dari keluarga itu juga yang sepadan. Jadi ente jangan terlalu yang tinggi-tinggi, jangan. Pengen anak kiai kan banyak tuh juga. Ente jadi anak kiai, Kalau sama. bisa kegilas ente nanti. Karena dia bisa nyeramain ente terus gitu. Ente nyari anak orang kaya, ente bisa kalah pamornya. Nanti bini ente marah-marahin mulu sama ente jadi kucing cebok. Ntar begini mulu ya. Iya. Ngangkat begini Iya. kucing. Ente nyari kecantikan misalnya, ente bakalan apaan? Pusing di rumah. Duh, bini gua kemana ya? Bini gua kemana ya? Oh, ininya udah ke mana-mana dah. Udah. Cari aja lewat agamanya. Gitu. Minimal dia apa cinta sama ulama dah. Kalau kagak bisa ya naik. Dengar. Ya lebih bagus lagi menuntut ilmu. Lebih bagus lagi ya alim udah. Alim. Karena ini berdampak ke anak, saudara. Iya. Kalau anaknya mau alim, kata Yarhamus Syekhon namanya Muzuber, ibunya tidak mengerti dunia. Tuh, kalau anak anda mau alim, diingetin aja nih buat podcaster nih. Dulu ada Syekhona Allah Yarhamnya Muzuber berkata, kalau anak-anak kita mau alim atau anak saya atau anak Mas Upang atau anak semua yang hadir di sini, seorang ibunya tidak kenal dunia. Bukan nggak kenal dunia, apa enggak? Tidak cinta dunia, tidak hubut dunia gitu. Jadi terimaan aja, qanaah, dikasih suaminya segini dia mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Ketika suaminya susah dia angkat tangan, doa malam-malam tahajud. Ketika suaminya mohon maaf tidak memberikan nafkah misalnya secara besar, dia berpuasa Senin Kamis. Jadi ada ininya. Support system ya Support bahasanya system zamannya. terus ada dukungan moral buat suaminya. Ini mah kagak. Suaminya pulang diomelin lagi, suaminya pergi diomelin lagi. Lah bingung suami coba. Iya. Banyak kan begitu. Wallahualam. Wallahualam. Para podcaster ini ngeri banget dah ini zaman sekarang. Gitu dia. Mungkin kita akan bahas lagi kan nih guru ya. Boleh. Kayaknya nih. Kita bongkar semua otak manusia. Iya, tapi itu bener dah tuh. Itu nyata semua itu. Nggak bohong. Saya juga ngerasain pengalaman tersebut. Para podcaster dimanapun. Jadi berhati-hatilah tentang mencari istri. Lalu juga jangan lupa tetap sholat dan ngaji ya. Iya, ngaji pengajian kita ada di malam Rebo, malam Selasa, malam Sabtu, malam Minggu ada, malam Senin juga ada. Makanya banyak sebenarnya ente
kita nggak kemana-mana pokoknya kalau ngaji ya guru ya. Iya, tapi kami ada di mana? Kami ada di mana-mana. Sini senyap jalan. Iya, pokoknya datang lah minimal seminggu sekali ya guru ya. Seminggu sekali. Iya, itu pesan dari guru kami juga. Terima kasih Guru Ahmad Yasir yang telah memberikan ilmunya. Terima kasih juga para podcaster dimanapun berada yang telah mendengarkan kami. Jangan lupa di like, comment, subscribe YouTube kami agar YouTube kami dapat berkembang. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Ambil baiknya, buang buruknya. Ya, ambil kalau nggak mau ya jangan ambil gitu aja. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.